IKN memanggil, sebuah panggilan untuk perubahan besar yang akan mengubah wajah Indonesia. Nusantara, ibu kota baru di Kalimantan, bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan simbol harapan dan tekad bangsa untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Ini adalah sebuah langkah baru untuk Indonesia, langkah yang penuh tantangan namun juga penuh peluang. Nusantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pemerataan pembangunan dan masa depan yang lebih berkelanjutan. Pemindahan ibu kota negara bukan sekadar memindahkan gedung dan aparatur, tapi lompatan menuju masa depan Indonesia. Ini adalah upaya untuk membangun pusat pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan siap menghadapi tantangan zaman. Jakarta sudah terlalu padat, penuh kemacetan, polusi, dan ancaman penurunan tanah. Kota ini telah menanggung beban berat sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya selama puluhan tahun. IKN hadir sebagai kota modern, efisien, dan berkelanjutan, dirancang untuk pemerataan pembangunan. Kota ini akan menjadi contoh bagaimana teknologi, lingkungan, dan manusia bisa hidup berdampingan secara harmonis. Selama ini, pembangunan terpusat di Jawa menciptakan kesenjangan besar antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ketimpangan ini harus diatasi agar seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan manfaat pembangunan. Dengan IKN di Kalimantan Timur, pemerintah ingin memicu pertumbuhan ekonomi baru dan membuka lapangan kerja. Ribuan peluang baru tercipta dari sektor konstruksi hingga layanan publik, membawa harapan bagi masyarakat lokal dan nasional. Ini adalah upaya membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawacita. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan semakin merata, memperkuat fondasi bangsa dari akar rumput. IKN menjadi simbol identitas baru bangsa, kota yang mencerminkan kemajuan dan kearifan lokal. Di sini, budaya dan tradisi lokal akan tetap dijaga, berpadu dengan inovasi dan teknologi. Konsep Smart Forest City menegaskan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Kota ini akan memanfaatkan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan ruang hijau yang luas untuk menjaga keseimbangan alam. Teknologi dan alam akan berpadu, menciptakan kualitas hidup lebih baik. Warga akan menikmati fasilitas modern tanpa mengorbankan keindahan dan kelestarian lingkungan. Pemindahan ASN adalah kunci, mereka motor penggerak birokrasi di ibu kota baru. Adaptasi dan kolaborasi mereka akan menentukan kelancaran transisi menuju Nusantara. Proses ini butuh perencanaan matang dan dukungan seluruh bangsa. Setiap langkah harus dipersiapkan dengan cermat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi mendatang. Keberhasilan pemindahan ASN akan jadi tolok ukur suksesnya IKN. Nusantara adalah harapan baru, babak baru, dan langkah besar untuk Indonesia yang lebih maju dan merata. Peta jalan pemindahan menuju ibu kota negara IKN dirancang dengan sangat matang dan penuh pertimbangan. Proses ini tidak hanya sekadar memindahkan lokasi pemerintahan, tetapi juga membangun ekosistem baru yang mendukung kinerja aparatur sipil negara secara optimal. Rencana bertahap ini menjadi kunci agar transisi menuju IKN berjalan lancar dan minim hambatan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Pemindahan ASN dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus, untuk memastikan setiap gelombang relokasi dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru. Setiap tahap dirancang agar para ASN bisa menyesuaikan diri, baik secara profesional maupun pribadi. Roadmap pemindahan telah disusun sejak 2023, membagi relokasi dalam beberapa gelombang sesuai kesiapan infrastruktur, fasilitas, dan kebutuhan organisasi. Setiap gelombang memiliki target dan evaluasi tersendiri. Gelombang pertama difokuskan pada kementerian dan lembaga strategis yang menjadi tulang punggung pemerintahan. Mereka akan menjadi pionir dalam membangun budaya kerja baru di IKN. ASN yang tergabung dalam gelombang awal ini bertugas meletakkan fondasi sistem kerja, membangun jaringan, dan memastikan operasional pemerintahan berjalan tanpa hambatan. Seleksi ASN dilakukan secara ketat, berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan esensial di IKN. Proses ini memastikan hanya ASN terbaik yang terlibat dalam tahap awal. ASN terpilih akan mendapatkan fasilitas dan tunjangan khusus, mulai dari hunian layak, transportasi, hingga insentif tambahan untuk mendukung adaptasi mereka di lingkungan baru. Jadwal pemindahan bersifat dinamis dan fleksibel, menyesuaikan perkembangan pembangunan di lapangan, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Kesiapan kantor, hunian, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan sebelum setiap gelombang relokasi dimulai.
Jika pembangunan berjalan lebih cepat dari rencana, proses pemindahan pun bisa dipercepat. Namun, jika ada kendala di lapangan, jadwal akan disesuaikan agar tidak mengganggu kelancaran transisi. Fleksibilitas menjadi kunci utama, agar pemindahan hanya dilakukan saat semua sistem dan fasilitas benar-benar siap digunakan oleh ASN. Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan hasil monitoring di lapangan. Dengan perencanaan matang dan pelaksanaan bertahap, diharapkan ASN dapat langsung bekerja secara efektif dan produktif di lingkungan baru, serta berkontribusi dalam membangun IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Kabinet baru, prioritas baru, penyesuaian strategi pemindahan. Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo menambah jumlah kementerian jadi 48. Rencana pemindahan ASN harus disesuaikan dengan struktur baru ini. Daftar kementerian prioritas ditinjau ulang agar sejalan dengan visi pemerintahan baru. Kementerian terkait program unggulan seperti makan siang gratis atau hilirisasi industri bisa jadi prioritas. Penyesuaian ini menyempurnakan strategi, bukan menunda. Kebutuhan ruang kantor dan hunian meningkat. Rencana pembangunan direvisi. Koordinasi antar lembaga sangat krusial untuk memastikan kesiapan infrastruktur. Komitmen pemerintah tetap kuat, IKN adalah proyek strategis yang terus berjalan. Hunian nyaman di Nusantara, fasilitas modern untuk ASN. Di tengah pembangunan ibu kota Nusantara, pemerintah berkomitmen menghadirkan hunian yang tidak hanya nyaman, tetapi juga modern dan fungsional bagi para aparatur sipil negara. Setiap detail dirancang untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan para pegawai negeri beserta keluarganya. Pemerintah berprioritaskan kenyamanan hunian ASN di IKN. Proses perencanaan dilakukan secara matang, melibatkan berbagai pihak agar kebutuhan ASN benar-benar terpenuhi, mulai dari fasilitas dasar hingga penunjang gaya hidup modern. 47 tower apartemen telah disiapkan. Sebagian besar sudah rampung. Setiap tower berdiri megah di tengah kawasan yang terus berkembang, menjadi simbol kemajuan dan harapan baru bagi ASN di Nusantara. Setiap tower terdiri dari 60 unit, luas 98 meter persegi, 3 kamar tidur, dapur modern, dan 2 kamar mandi. Ruang keluarga yang luas, pencahayaan alami, serta desain interior yang elegan, memberikan kenyamanan layaknya hunian premium. Kapasitas hunian menampung lebih dari 8.000 pegawai, sehingga para ASN dapat tinggal bersama keluarga dalam lingkungan yang aman dan harmonis, membangun komunitas baru di kota masa depan Indonesia. Dengan target penambahan 30 tower lagi hingga 2028, pemerintah terus memperluas kapasitas hunian. Fasilitas pendukung seperti area hijau, taman-taman asri, dan jalur pedestrian ramah lingkungan juga disiapkan untuk menunjang gaya hidup sehat. Taman bermain anak, fasilitas olahraga, serta area komersial seperti toko dan kafe tersedia di sekitar apartemen. Semua fasilitas ini terintegrasi, menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi sosial dan keseimbangan hidup. Lingkungan apartemen dirancang untuk mendukung kualitas hidup ASN dan keluarga, mulai dari ruang komunal hingga area rekreasi, sehingga setiap penghuni merasa betah dan terinspirasi. Standar hunian jauh lebih baik dari rumah dinas di Jakarta, dengan fasilitas modern dan lingkungan yang lebih sehat, memberikan pengalaman tinggal yang lebih berkualitas. Pemerintah serius menyediakan fasilitas terbaik untuk ASN, memastikan setiap pegawai negeri mendapatkan hunian yang layak, aman, dan mendukung produktivitas kerja. IKN ingin jadi kota layak huni dan dicintai penghuninya, menjadi contoh kota masa depan yang ramah, modern, dan penuh harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain hunian, kesiapan gedung perkantoran jadi syarat mutlak pemindahan ASN. Jantung pemerintahan IKN ada di kawasan inti pusat pemerintahan. 4 gedung kantor Kementerian Koordinator sudah selesai, dirancang dengan konsep sharing office. ASN dari kementerian prioritas bisa langsung bekerja tanpa menunggu gedung definitif. Istana Kepresidenan dan kantor Sekretariat Negara juga segera rampung. Semua gedung dirancang green building, hemat energi, dan open plan untuk kolaborasi. Pemerintah ingin ciptakan budaya kerja baru yang inovatif dan efisien. Meski pemindahan massal ASN belum dimulai, IKN sudah mulai dihuni. Ribuan pionir dari otorita IKN, sektor kesehatan, dan lembaga lain telah tinggal dan bekerja di Nusantara.
Otorita IKN jadi lembaga pertama menempatkan seluruh pegawainya di IKN. Pegawai rumah sakit, BIN, Kementerian PUPR, dan Bank Indonesia juga sudah hadir. Kehadiran mereka jadi uji coba awal sistem layanan dan fasilitas. Aktivitas pionir ini jadi masukan berharga untuk penyempurnaan layanan. Mereka saksi hidup transformasi besar di IKN. Cerita mereka jadi inspirasi bagi ASN lain yang akan menyusul. Kota tak akan hidup tanpa fasilitas sosial dasar. Pemerintah bangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan paralel dengan kantor dan hunian. Sekolah dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta, sudah tersedia. Standar pendidikan di IKN dijaga setara atau lebih baik dari Jakarta. Rumah sakit rujukan dan klinik modern sudah beroperasi, siap layani penghuni. Fasilitas komersial seperti minimarket, restoran, dan ATM mulai bermunculan. Bandara Nusantara kini melayani penerbangan umum, siap memudahkan mobilitas warga. Ekosistem sosial IKN siap sambut gelombang besar dan anjbakas. Di balik progres, IKN tetap hadapi tantangan besar. Infrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih, dan limbah masih dikebut. Pendanaan jadi tantangan utama, terutama untuk menarik investasi swasta dan asing. Investasi masih dominan di sektor yang didanai pemerintah. Sektor komersial menunggu kepastian pasar. Situasi global dan geopolitik membuat investor lebih hati-hati. Pemerintah harus yakinkan dunia bahwa Indonesia aman dan menguntungkan untuk investasi. Keberhasilan atasi tantangan ini akan tentukan kecepatan dan sukses IKN. Pemindahan ASN ke IKN adalah harapan besar untuk layanan publik kelas dunia. IKN jadi laboratorium reformasi birokrasi ramping, lincah, bebas korupsi, dan berorientasi pelayanan. Lingkungan baru, sistem digital, dan budaya kerja modern dorong ASN lebih inovatif dan kolaboratif. Keberhasilan transformasi ini jadi warisan terbesar IKN. Proses pemindahan butuh dukungan seluruh masyarakat. Mari lihat ini sebagai peluang membangun Indonesia yang lebih adil dan maju. ASN pionir di IKN tinggalkan zona nyaman demi tugas mulia. Dengan gotong royong, IKN bisa jadi simbol kebangkitan Indonesia di dunia.